Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Kalam, kanal kajian ilmu agama. Kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Kasyifatus Sajah sampai halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa maddana bimadadihi wa fadu alaina min barakatihi wa asrarihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun qala ba'duhum mahabbatullahi ala asyrati ma'anin min jihatil abdi. Musannif di sini mengatakan bahwa bagian ulama berkata bahwa mahabbatullah atau mencintai Allah, rasa cinta kepada Allah itu ada 10 makna dari sisi hamba. Artinya bukan cintanya Allah kepada hamba, tapi cintanya hamba kepada Allah itu ada 10 makna. Ahaduha ayya'taqidah anna Allah ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatihi. Mahabbah yang pertama, mahabbatullah yang pertama adalah meyakini bahwa Allah itu terpuji dari segala bentuk. Artinya dilihat dari sisi manapun Allah itu yang mahmud, terpuji. Wa bi kulli sifatin min sifatihi, juga terpuji dalam segi sifat Allah. Artinya ya kita biasa kalau dalam Al-Fatihah kan ada alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu kan maknanya kulli, yang mencakup semua jenis pujian. Artinya semua pujian yang bisa diutarakan oleh manusia itu layaknya hanya diberikan kepada Allah pada dasarnya. Artinya tidak ada, bahkan ya kalau bisa diumpamakan, tidak ada jenis pujian yang itu sebanding dengan pujian yang seharusnya diterima oleh Allah. Mahmudun min kulli wajhin, dari sisi manapun dilihat, diperhatikan, Allah itu yang paling terpuji dalam arti tidak ada kecacatan. Wa bi kulli sifatin min sifatihi, sifatnya juga terpuji. Ya kita bisa dalam akidah kita Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Ahlussunnah wal Jamaah itu kan dikenal dengan 25 sifat wajib Allah dan 25 sifat mustahil. Kemudian ada juga Asmaul Husna, ada 99 nama lain Allah. Itu kan sebenarnya juga menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, sifat yang Allah miliki yang harus diketahui oleh hambanya. Semua sifatnya itu sifatnya terpuji. Artinya tidak ada sifat yang tercela yang dimiliki oleh Allah. Ya 25 sifat tercela itu yang dalam artian yang tidak mungkin Allah miliki. Artinya sifat yang Allah miliki adalah sifat mahmud, sifat yang terpuji. Yaitu ada hubungannya dengan tafakkur pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau kita bisa bertafakkur dengan baik dan benar, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa Allah mahmudun fi sifatin min sifatihi. Bi kulli sifatin min sifatihi. Taniha ayya'taqida annahu muhsinun ila ibadihi mun'imun mutafaddilun alaihim. Mahabbatullah yang kedua bentuknya adalah seorang hamba itu harus meyakini bahwa Allah itu muhsinun ila ibadihi. Allah itu adalah zat yang senantiasa berbuat baik, memberi kebaikan kepada hambanya. Mun'imun juga memberi kenikmatan, mutafaddilun dan memberi anugerah. Artinya segala yang itu kembali kepada kemarin ya, tafakkur fi ni'matillah. Ini seorang hamba artinya harus meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang senantiasa berbuat baik, senantiasa memberi nikmat, senantiasa memberikan anugerah. Tidak ada lain zat yang memberikan hal-hal tersebut, memberikan nikmat, anugerah, dan hal kebaikan itu selain Allah yang pantas untuk dicintai. Itu alasan kedua kenapa harus mahabbah kepada Allah. Thalithuha ayya'taqidah annal ihsana minhu ilal abdi akbaru wa ajallu min ayyuqabilah biqaulin aw amalin minhu wa in hasunah wa kathura. Mahabbah
Yang ketiga, mahabbatullah yang ketiga adalah seorang hamba harus meyakini bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada hamba itu lebih besar dan lebih agung dari jika dihadapkan pada perbuatan atau perkataan hamba kepada Allah. Sekalipun itu banyak dan baik. Artinya, ya, kebaikan yang Allah berikan itu kepada hamba itu lebih dari segalanya, lebih agung dan lebih besar. Rabi'uha ayya'taqidah illata qadayahu alaihi wa qillata takalifihi. Nah, ini bentuk mahabbah yang keempat adalah seorang hamba harus meyakini dalam dirinya tentang sedikitnya tuntutan Allah dan taklif yang Allah berikan kepada hamba. Misal diumpamakan begini, kalau kita suka kepada sesuatu atau seseorang, misal yang diminta oleh sesuatu tersebut, yang dituntut oleh sesuatu tersebut, atau yang diminta oleh seseorang yang kita sukai itu, pasti kita merasa itu bukanlah beban. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu terdorong oleh rasa suka, oleh rasa ingin, ingin membuktikan rasa sukanya. Artinya, jika ini juga bisa kita buktikan kepada Allah, mahabbah kita bisa kita buktikan kepada Allah, maka kita akan menganggap bahwa apa yang Allah tuntut untuk kita, apa yang Allah tetapkan hukumnya untuk kita, taklifkan untuk kita, bebankan untuk kita, itu sebenarnya bukan beban. Itu sebenarnya bentuk rasa sayang Allah kepada kita. Ketika akhirnya nanti kita akan melakukannya secara ridho, secara rela, secara cuma-cuma. Ya, artinya tanpa pun itu Allah memberikan taklif, tanpa pun Allah itu memberikan beban, ancaman dan sebagainya, itu kita tetap akan melakukan. Nah, kalau sudah seperti itu namanya mahabbah pada Allah. Khamisuha ayyakuna fi amati awqatihi khaifan wajilan min i'radihi ta'ala anhu wa salbi ma akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima. Bentuk mahabbah yang kelima adalah seorang hamba dalam segala waktunya, dalam seluruh waktunya, itu harus senantiasa merasa takut dari berpaling dari Allah. Merasa takut dari berpaling dari Allah dalam seluruh waktunya. Dan juga merasa takut dari hilangnya perkara yang Allah berikan kepadanya, yang itu berupa kemuliaan. Perkara kemuliaan ini dalam bentuk misalnya contoh seperti ma'rifah, tauhid, dan sebagainya. Artinya, berarti posisinya di sini, seorang hamba ini sudah diberi kenikmatan oleh Allah. Ibaratnya, kita sudah diberi sesuatu oleh orang yang kita senangi. Pasti ada rasa takut untuk kehilangan sesuatu yang sudah diberikan oleh orang yang kita senangi itu. Ya, ibaratnya seperti itu. Artinya, Allah sudah memberikan hal-hal baik kepada kita, sudah memberikan kenikmatan kepada kita, sudah memberikan kita kemampuan untuk bertafakkur tentang ayat Allah misalnya. Nah, kita sebagai seorang hamba harus merasa takut dari dicabutnya kenikmatan-kenikmatan itu, dari hilangnya kenikmatan-kenikmatan itu. Itu yang kelima. Yang keenam, sadisuha ayyara annahu fi jami'i ahwalihi wa amalihi muftakiron ilaihi la ghinan lahu anhu. Yang keenam adalah seorang hamba harus berkeyakinan atau berpendapat bahwa semua hal, semua keadaan, semua cita-cita yang atau keinginan yang dia rencanakan, semua hal, semua keadaan, semua keinginan yang dia rencanakan, itu muftakiron ilaihi, semuanya pasti butuh kepada adanya Allah, pasti butuh kepada kekuasaan dan bantuan Allah. Laginan lahu anhu, yang rasa butuh itu
harus selalu ada, seakan-akan ya tidak selalu merasa cukup. Tidak selalu merasa cukup dari bantuan yang Allah butuhkan oleh hamba tadi. Ya, ibaratnya kita selalu merasa ingin dekat atau merasa ingin selalu ada dalam perhatian orang yang kita senangi. Nah, ya ibaratnya seperti itu. Dalam segala hal, dalam segala cita-cita, dalam segala hal yang itu direncanakan ke depannya, itu harus selalu merasa butuh kepada Allah. Sabi'uha ayyudima dzikrahu bi ahsani ma yaqduru alaihi minhu. Yang ketujuh, senantiasa atau melanggengkan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, di sini dzikrahu bisa berarti zikir lafziyah, bisa berarti zikir ya membaca tasbih, membaca tahmid dan sebagainya, atau bisa berarti mengingat Allah dengan cara tafakkur tadi. Biasa nima yaqduru alaihi minhu, dengan cara yang terbaik yang bisa kita usahakan. Dan yang Allah tentukan, arahkan di dalam Al-Quran. Artinya zikir-zikir mana yang itu kiranya paling baik, itu yang harus selalu kita langgengkan, harus selalu kita usahakan untuk dilakukan. Faminuha ayyah rasoh ala iqamati faraidihi wa ayyataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri taqatihi. Yang ke-8, kita harus selalu, atau seorang hamba itu harus senantiasa menggebu-gebu. Oh ya, rasul ini tamak artinya. Menggebu-gebu dalam melaksanakan atau menegakkan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Wa ayyataqarraba ilaihi binawafilihi, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan kesunahan-kesunahannya. Ibadah-ibadah sunnahnya biqadri taqatihi, dengan kadar kemampuannya. Kadar kemampuan hambanya. Artinya ya sepantasnya saja. Sepantasnya dalam arti kalau memang kuatnya segitu untuk hal-hal nafilah, untuk hal-hal yang sunnah sifatnya, itu ya segitu saja, nggak perlu dipaksakan. Tapi untuk hal yang wajib itu harus ya harus semangat, harus menggebu-gebu. Tasi'uha ayyasurra ayyafroha ayyafroha bima sami'a min ghairihi min thana'in alaihi aw taqarrubin ilaihi wa jihadin fi sabilihi sirran wa alaniyatan nafsan wa malan wa waladan. Selanjutnya, yang ke-9, bentuk mahabbah kepada Allah adalah kita bangga, senang, turut berbahagia ketika mendengar orang lain. Kita turut berbahagia, turut senang ketika mendengar ada orang lain yang memuji Allah. Yafroha bima sami'a min ghairihi min thana'in alaihi. Merasa senang juga ketika ada orang lain yang sedang memuji Allah. Atau taqarrubin ilaihi, atau sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, contohnya ada orang yang sedang ibadah, iktikaf atau apapun itu, misal puasa, zakat, itu kan salah satu bentuk taqarrub ilallah. Atau bahkan juga bisa diartikan tadi tafakkur fi ayatillah, bisa diartikan juga sebagai taqarrub ilallah. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, kita selaku hamba Allah, yang orang yang juga mencintai Allah, harus berbahagia, mendukung, bahkan disemangati kalau perlu. Wa jihadin fi sabilihi, juga kalau ada orang yang sedang dalam jihad fi sabilillah. Jihad sini berarti, karena sekarang bukan masa jihad yang dulu diartikan sebagai perang ya, karena jihad sekarang lebih diartikan sebagai usaha untuk
eh, belajar ilmu agama, ya ini mungkin bisa dikontekskan kepada orang-orang yang sedang belajar, sedang menghafalkan Al-Quran dan sebagainya. Itu kan termasuk dalam jihad fisabilillah. Nah, kalau kita menemukan hal-hal seperti itu, orang-orang yang sedang berjihad fisabilillah dengan makna, dalam makna tadi, itu kita harus turut berbahagia. Makanya kan banyak orang itu yang mewakafkan hartanya, mensedekahkan hartanya ke pesantren, karena ya pesantren salah satu contoh terbaik dari jihad fisabilillah dalam bentuk belajar. Karena jihad dalam bentuk perang dan kekerasan sebagainya sudah tidak ada sekarang. Sirron wa alaniyatan, baik rasa bahagianya itu dalam bentuk sir, dalam bentuk yang tersamarkan, yang yakni contohnya misal bahagia dalam hati saja, wa alaniyatan, atau itu dalam bentuk yang orang lain bisa merasakan kalau kita sedang berbahagia. Ya misal sedekah tadi contohnya, atau apresiasi dan sebagainya. Nafsan, baik itu secara mandiri, kita sendiri yang bahagia. Ya dengan cara mengunjungi, misal ada orang misal kok mondok, baru mondok, kemudian ikut nganter mondok. Ini kan sebenarnya juga termasuk rasa bangga. Biasanya kalau ada salah satu anak dalam beberapa tradisi ya, ada seorang anak, ya walaupun bukan anaknya sendiri ikut itu mondok, biasanya satu keluarga ikut nganterin. Nah itu kan termasuk dukungan sebenarnya dari keluarganya. Baik itu nafsan, mau diri dia sendiri atau orang, bukan diri dia sendiri, wamalan, atau itu dalam bentuk harta, nggak ikut nganter anaknya ke pondok, anak paman, anak saudaranya ke pondok misal, tapi ikut nyanguin. Biasanya kan kalau santri baru balik ke pondok dari pulangan lama, biasanya dari liburan lama kan biasa disangui. Atau kita misal punya anak, kemudian kita mengiming-imingi, bukan iming-iming sebenarnya, misal dia mau puasa 1 hari, kemudian kita kasih uang sekian, 100.000 ya. Itu kan termasuk rasa bangga juga dalam bentuk harta. Wa waladan, dan dalam bentuk anak, ya seperti tadi contohnya, memondokkan anak kita juga termasuk contoh-contoh tadi. Ashiruha annahu idza sami'a min ahadin dzikrallahi a'anahu. Kalau kita sadar ada orang yang sedang berzikir kepada Allah, ya zikir dalam dua hal tadi ya maknanya. Zikir dalam bentuk lafaz dan zikir dalam bentuk tafakkur. A'anahu, kalau kita melihat dua macam orang ini, a'anahu, kita hendaknya sebagai hamba membantunya. Ya, membantu bisa dalam arti tadi, bisa dalam arti menyemangati, apresiasi bisa dalam bentuk semangat lisan, tapi semangatnya jangan dioraki, semangat yang sewajarnya saja menyemangatinya. Atau semangat menyemangati dalam bentuk mal, sedekah, dikasih sangu dan sebagainya. Nah itu juga termasuk bukti dari mahabbah seorang hamba kepada Allah. Bukti dari cintanya seorang hamba kepada Allah. Bertahap ya berarti. Ada beberapa, misalnya kalau dibagi dalam 2 kelompok besar, mahabbah kepada Allah ini bisa dalam arti kita sendiri yang membuktikan diri mahabbah kepada Allah, bisa dalam arti kita mahabbah karena ada orang lain yang mahabbah. Karena ada orang lain yang sedang dalam rangka sabilillah. Artinya bukan kita sebenarnya yang sedang melakukan ibadah tertentu, orang lain sebenarnya yang melakukan, tapi karena ada orang yang membuktikan cintanya kepada Allah, kita ikut bahagia. Jadi bisa dibagi dalam dua kelompok besar tadi itu. Kita sendiri yang membuktikan bahwa kita mahabbah kepada Allah dengan cara kita yang ibadah, atau kita melihat ada orang yang ibadah, kemudian kita mengapresiasi.
Kemudian terbagi kepada 10 macam mahabbah tadi. Wa ita'uz zakati wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dalam konten yang sama, ngaji Kasyifatus saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.